Shalom anak-anak ibu, salam sukacita untuk kita semua. Semoga damai sejahtera melingkupi anak-anak ibu sekalian ya. Anak-anak ibu, materi kita minggu ini mengenai cara manusia hidup baru. Di bab 6 pada halaman 66 sampai halaman 75. Anak-anak ibu yang terkasih, adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar kita semua dapat menjelaskan arti manusia baru, dapat menyebutkan ciri-ciri manusia lama dan manusia baru menurut kitab Galatia pasal yang kelima, agar dapat menjelaskan cara hidup manusia baru, agar dapat menjelaskan 3 bentuk perubahan yang diajarkan Alkitab untuk menjadi manusia baru. Yang kelima, agar dapat menjelaskan tanggung jawab manusia baru. Kelima tujuan ini akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih mengingat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah yang menjadi penyebabnya? Apakah yang membuat manusia selamat dari dosa? Apakah yang dikehendaki Yesus dari manusia berdosa? Ya, Allah atau Yesus menghendaki manusia untuk bertobat. Dan pertobatan adalah awal menjadi manusia baru. Namun, menjadi manusia baru bukanlah hal yang mudah. Kita harus menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Menjadi manusia baru berarti menanggalkan kehidupan yang lama dan mengikut Yesus, bukan berubah wujud ya. Untuk dapat disebut sebagai manusia baru berarti manusia harus mengalami perubahan diri. Manusia baru berarti manusia yang hidupnya diubahkan oleh karena Kristus ada di dalam hidupnya. Secara sederhana, manusia baru artinya manusia yang cara hidupnya telah berubah dari cara hidup yang lama dengan meneladani Yesus. Manusia baru juga berarti manusia yang telah bertobat dan hidup sesuai kehendak Allah. Bagaimana ciri-ciri manusia baru? Dapatkah kalian membedakannya dengan manusia yang masih hidup lama? Sebelumnya, Ibu mengingatkan kalian bahwa menjadi manusia baru harus hidup di dalam Roh. Roh seperti apakah itu? Berikut ciri manusia lama. Manusia lama hidup dalam penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persegeraan, dan roh pemecah. Apakah kalian memiliki sifat ini? Ciri manusia baru. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, manusia baru adalah manusia yang hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan selanjutnya hingga pada penguasaan diri. Apakah kalian hidup dalam ciri manusia yang seperti ini? Cara hidup manusia baru. Menjadi manusia baru berarti harus senantiasa belajar mengenal Allah, belajar mengenal sifat Kristus, meneladani sifat-sifat Kristus. Manusia baru harus dapat menerima semua yang dialaminya dengan penuh syukur. Menjadi manusia baru berarti menanggalkan cara hidup manusia lama supaya dibaharui oleh Roh Kudus dan dapat hidup menurut kehendak Allah.
Nah, beginilah cara kita untuk menjadi manusia baru. Cara hidup manusia baru harus terlihat dalam perubahan diri. Ya, berubah dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang meneladani Yesus. Alkitab mengajarkan tentang perubahan kepada kita yang mencakup pada perubahan yang pertama, manusia baru memiliki perubahan cara berpikir dan keyakinan. Tentunya manusia baru adalah manusia yang memikirkan segala sesuatu yang baik dan benar. Manusia baru memiliki perubahan pada kata-kata. Misalnya yang awalnya berkata kasar, kini berubah menjadi kata-kata yang halus dan sopan. Manusia baru memiliki perubahan pada sikap dan tingkah laku. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, menjadi manusia baru berarti harus memiliki perubahan hidup yang meliputi pikiran, sikap, dan tingkah laku. Sehingga dengan perubahan ini kita menunjukkan ciri sebagai orang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman. Anak-anak ibu yang terkasih, menjadi manusia baru berarti harus bertanggung jawab. Karena menjadi manusia baru berarti telah menerima anugerah keselamatan, sehingga harus bertanggung jawab menjadi terang di tengah kegelapan. Nah, bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab sebagai terang? Yang pertama, kita bisa terlibat dalam pelayanan. Kita dapat memberitakan Injil, dapat menjadi saksi Kristus. Yang keempat, dapat saling memperhatikan. Keempat poin ini dapat kamu lihat penjelasannya dalam bukumu ya. Dari halaman 73 sampai 74. Berikut beberapa contoh gaya hidup. Menjadi manusia baru berarti mengubah gaya hidup. Gambar apa sajakah yang kamu lihat? Apakah ada gaya hidup yang baik di gambar-gambar ini? Apakah menjadi serakah adalah gaya hidup yang baik di dalam Kristus? Membuang sampah sembarangan? Mengejek teman? Mencuri? Menyakiti hewan, menendang tempat sampah. Apakah kalian memiliki gaya hidup seperti ini? Jika ya, berubahlah. Contoh gaya hidup manusia baru yang dikehendaki Allah. Contoh-contoh ini berbanding terbalik dari gambar-gambar sebelumnya. Manusia baru memiliki gaya hidup yang pertama, tidak hidup serakah, tidak mengucapkan kata-kata kotor, hidup jujur, bersikap adil dan benar, gemar bersyukur, rendah hati. Menjadi manusia baru harus bertumbuh. Seperti tanaman, manusia baru perlu dilatih, dipelihara dengan benar. Sehingga manusia baru dapat mengubah sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum ibu akhiri pembelajaran ini, ibu ingin mengingatkan kembali bahwa menjadi manusia baru berarti meneladani sifat-sifat Kristus. Menjadi manusia baru berarti ketika difitnah, ia terima dan bahkan dapat mengampuni. Ketika dalam keadaan memiliki masalah, manusia baru bisa bersyukur. Nah, demikian pembelajaran minggu ini. Mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa senantiasa berdoa dan jaga kesehatan ya.